Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ping Li. Halo adik-adik, ketemu lagi ya di channel Ping Li ya. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengklik video ini dan masih tetap belajar bareng bersama Ping Li. Nah, kali ini ya kakak mau bahas tes akademik lagi nih buat Bintara Polri bagian pertama. Nah, buat adik-adik yang baru join silahkan untuk subscribe dan follow Instagram Ping Li ya. Oke, yuk langsung saja nomor 1. Di sini ada jika akar pangkat 3 dari 8 pangkat X plus 2 sama dengan 1/32 pangkat 2 min X, maka nilai dari 8X dikurangi X kuadrat adalah, nah di sini bab eksponen ya, bab eksponen, materi eksponen kelas 10 ya adik-adik. Nah, di sini kita harus mengubahnya jadi bentuk paling sederhana dulu, yaitu bilangan pokoknya ini. Bilangan pokoknya kan 8, kita ubah jadi 2 pangkat 3. Dipangkatkan lagi, X plus 2 dibagi 3. Gitu ya. Sama dengan, nah di sini 1/32 kita ubah jadi 2 pangkat negatif 5. Kita pangkatkan lagi 2 min X. Nah, kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, A pangkat N dipangkatkan lagi M, itu artinya pangkatnya nanti kita kalikan. Jadinya A pangkat N kali M. Jadi sifat-sifat eksponen adik-adik harus hafal. Ya, yuk kita coret ya ini ya. Cret. Walah. Terus kita hanya menghitung pangkatnya saja karena bilangan pokoknya udah sama. Ya, tinggal kita hitung pangkatnya aja, jadinya X tambah 2 sama dengan, ini kita langsung kalikan, negatif 10 ditambah 5X. Tinggal kita pindah ruas, X dikurangi 5X sama dengan negatif 10 dikurangi 2. Jadinya negatif 4X sama dengan negatif 12. X sama dengan 3. Nah, ini baru ketemu X-nya adik-adik. Yang ditanyakan adalah 8X dikurangi X kuadrat. Ya, berarti 8 kali 3, 24. Dikurangi 3 kuadrat, 9. 24 kurangi 9, 15. Oke, ketemu adik-adik. Jawabannya C. Oke ya. Nah, buat adik-adik yang mau mempersiapkan untuk tes UTBK atau sekolah kedinasan ya, atau buat teman-teman yang mau tes CPNS, silakan lihat kolom deskripsi ya. Di situ ada link Shopee-nya kakak, link Shopee Ping Li ya. Teman Pintar Official. Silahkan adik-adik cari sendiri bukunya, di situ ada buku rekomendasi dari kakak. Oke ya, mau UTBK, mau sekolah kedinasan atau tes CPNS, silahkan langsung aja beli bukunya ya. Oke, yuk next. Nomor 2. Jika akar dari 0,3 ditambah akar dari 0,08 sama dengan akar A tambah akar B, maka nilai 1/A ditambah 1/B adalah, nah ini ada akar di dalam akar ya. Kita harus punya kunci dulu ya, Kuncinya bagaimana untuk mengubah jadi akar A sama dengan akar B. Jadi saya punya konsep di sini A tambah B. Nah, ditambah dengan 2 kali akar. Nah, A kali B. Jadi yang ada di dalam akar ini, yang akar kedua, itu kita kalikan. Yang ini kita tambahkan, kita jumlahkan. Kalau plus ya plus. Nah, nanti sama dengan plus sih? Yang satu ditambah, yang satu dikalikan ya. Nanti kalau di sini tandanya positif, plus itu artinya di sini akar A ditambah akar B. Nah, Kak, kalau negatif bagaimana? Misalkan ini negatif. Nah, ini negatif. Min gitu ya. Berarti di sini juga akar A dikurangi akar B. Seperti itu. Oke ya, bisa menerima ya.
Oke, tergantung soalnya. Nah, sekarang tugas kita ngubah jadi bentuk ini dulu. Nah, biar muncul angka 2 itu bagaimana? Nah, kan gitu. Coba kita urat-urat ya. Akar 0,3 ditambah akar 0,08. Nah, 0,08 itu kita ubah jadi 0,3 ditambah akar 4 kali berapa? Oh, nanti soalnya kalau akar kita keluarkan dari akar, otomatis kan jadi angka 2 kan, kalau akar 4. Berarti 4 kali berapa? 0,02. Seperti ini ya. Kalau kita keluarkan, berarti akar dari 0,3 ditambah akar 4 itu 2, akar 0,02. Nah, sekarang tugas kita cari faktor dari 0,2, 0,02. Cari faktornya, yaitu 0,2 dikalikan dengan 0,1. Jadinya 0,02. Nah, sekarang kalau kita jumlahkan itu hasilnya harus 0,3. Berarti kan 0,2 ditambah 0,1. Sudah cocok belum? Sudah cocok. Oke. Sudah cocok ya. Kalau sudah cocok berarti artinya kita sudah punya nilai A. A-nya itu adalah 0,2 atau 2/10 ya. Terus B-nya itu 0,1 atau 1/10. Tinggal ke pertanyaan, 1/A ditambah 1/B sama dengan, tinggal kita balik aja. Berarti 10/2 ditambah 10/1. Jadi ketemunya itu 5 tambah 10 sama dengan 15. Oke, jawabannya C. Sudah jelas? Atau kurang jelas? Kalau kurang jelas bisa komen di kolom komentar ya adik-adik. Oke, next nomor 3. Halo, kakak minta waktunya sebentar ya. Kakak mau mempromosikan toko yang isinya tentang buku-buku bermanfaat buat adik-adik semua ya, untuk para pejuang CPNS, sekolah kedinasan, dan pejuang UTBK. Nah, yaitu toko Teman Pintar Official Shop. Nah, untuk linknya ada di kolom deskripsi ya, langsung diklik aja, nanti tonton aja langsung ya. Nah, isinya apa sih? Tentang buku UTBK, ada juga buku CPNS. Nah, di sini untuk produk-produknya kami punya 3 produk ya. Produk yang pertama, ini produk buku CPNS ya, buku CPNS, wes. Pokoknya langsung digas aja. Terus produk yang kedua, sebentar saya geser aja. Oke, produk yang kedua ini buku UTBK dari Kak Rita. Dan di sini ada buku yang terbaru dari Pingli. Nah, ini buku terbaru dari Pingli, TPS UTBK. Silakan dibeli ya buat para pejuang UTBK karena isinya mantul banget. Langsung aja. Yuk cek kolom deskripsi. Aku tunggu ya adik-adik. Jika 10 log X sama dengan B, maka 10X log 100 adalah, nah di sini kita harus cari dulu nilai X. Ya. Cari nilai X. Nah, cari nilai X dari persamaan pertama ya, Dedek. Oke, 10 log X sama dengan B. Jadi di sini kita menggunakan arti logaritma, maka X-nya sama dengan 10 pangkat B. Nah, ini kita sudah punya nilai X. Tinggal kita substitusikan saja ke persamaan yang ditanyakan. Berarti di sini yang ditanyakan ya, 10X log 100 sama dengan 10 kali X. Berarti 10 kali B, 10 pangkat B. Jadinya 10 pangkat B plus 1, karena eksponen itu A pangkat N dikalikan A pangkat M sama dengan A pangkat N tambah M. Jadi eksponen itu merupakan materi pokok ya adik-adik. Sifat-sifat eksponen harus hafal ya, harus hafal. Log 10 pangkat 2. Nah, sifat logaritma lagi ya buat adik-adik yang belum memahami sifat logaritma, lihat pojok kanan atas, silahkan nanti diklik, di situ ada sifat-sifat logaritma. Nanti bisa adik-adik terapkan ya.
Sama dengan tinggal kita lihat pangkatnya aja di sini. 2 per B tambah 1. Karena bilangan pokok dan numerusnya itu sama. Bilangan pokok atas, numerusnya yang bawah ini sama. Jadi kita tinggal lihat pangkatnya aja. Jadi jawabannya 2 per B plus 1. Oke, jawabannya B. Gampang banget kan? Jelas dong. Yuk, next nomor 4. Diketahui alfa dan beta adalah akar-akar persamaan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 4. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah alfa per beta dan beta per alfa. Nah, di sini apa ya? Susah ya? Ya enggak lah ya. Oke, kita cek aja dulu yuk. Kita cek main-main aja ya. Kita apa namanya, cek dulu aja. Kalau di sini akar yang baru itu saling membagi ya, kita cek aja. Kalau kita kalikan itu kan sama dengan 1 kan. Coba kita kalikan alfa per beta dikalikan beta per alfa, itu kan sama dengan 1. Maka ini adalah nilai dari C. Kita lihat C-nya yang 1 mana. Oke, kalau tidak A ya B, berarti ini salah. Nah, seperti itu ya. Ini salah berarti. Kita menggunakan cara apa ya? Saat kita kepepet aja ya, saat kita kepepet saja, waktunya udah habis, lihat waktunya, loh, ternyata kok tinggal 1 menit. Nah, kita menggunakan cara kepepet tadi. Oke ya. Nah, di sini sudah pasti ini jawabannya A sama B. Nah, sekarang kita tinggal lihat sini. Yuk, A sama B ya. Tinggal kita lihat aja yuk. Kita melihat negatif 3 dengan positif 3. Negatif 3 dengan positif 3. Oh, nggak ada bandingannya lagi. Oke, sekarang kita lihat positif sama negatif. Plus sama min. Banyak mana? Banyak mana ini? Oke, banyak yang positif. Ini yang positif keluarnya itu banyak banget ini. Ini positif, ini positif. Oh, berarti jawabannya yang positif. Berarti B. Gitu ya? Masih kurang paham? Bisa dimundurin sedikit lagi. Mundurin lagi 20 detik atau 40 detik ya. Oke, saya mau menjelaskan cara aslinya yuk. Cara aslinya itu kalau kita menggunakan cara kepepet. Tadi jawabannya B ya ini ya. Oke, yuk next. Cara aslinya kita harus cari dulu, ini wajib kita cari alfa tambah beta. Alfa tambah beta yaitu negatif B per A. Negatif B, B-nya itu negatif 2, A-nya 1 berarti 2. Alfa kali beta. Alfanya C per A, berarti C-nya itu negatif 4, A-nya 1, negatif 4. Nah, ini wajib kita cari ya, Dek. Yuk. Kita buat permisalan, P-nya itu alfa per beta, terus Q-nya itu beta per alfa. Nah, sekarang kita sama konsepnya seperti yang wajib kita cari ini. Penjumlahan sama perkalian. Begitu pula dengan P dan Q. Berarti P tambah Q juga sama, alfa per beta ditambah dengan beta per alfa. Tinggal kita kali silang. Alfa kuadrat tambah beta kuadrat dibagi dengan alfa beta. Jadinya kita sederhanakan alfa plus beta dikuadratkan dikurangi 2 alfa beta dibagi alfa beta. Alfa plus betanya 2 berarti 4 ya. Dikurangi 2 kali alfa beta berarti plus 8 dibagi negatif 4. Jadinya itu negatif 3. Oke, ini sudah ketemu. Nah, sekarang tugas kita yang kedua. P kali Q. P kali Q itu berarti alfa per beta dikalikan beta per alfa. Tadi sudah kita cari yaitu 1 ya. Tinggal kita coret-coret aja 1. Tinggal masuk ke PK baru. PK baru. Oke, X kuadrat dikurangi P plus Q. X ditambah P kali Q sama dengan 0. Nah, X kuadrat dikurangi P plus Q. P plus Q-nya tadi negatif 3. Min ketemu min berarti plus ya. 3X plus 1 sama dengan 0. Loh, jawabannya B. Gimana?
Masih kurang paham? Putar ulang lagi ya. Oke, next nomor 5. Nah, nomor 5 ini sedikit hot ya. Kakak mau mengingatkan lagi ya buat adik-adik yang bisa mau pesan buku UTBK, buku sekolah kedinasan, mau daftar di SETAN, SETIS, STTD dan seterusnya, IPDN terutama, bisa langsung lihat link deskripsi ya. Di situ ada link Shopee dari toko kakak, bisa langsung pesan bukunya aja langsung. Yuk, gaspol. Akar-akar persamaan dari X kuadrat plus 6X min 12 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Di sini saya pakai alfa dan beta aja ya. Alfa dan beta gini aja, biar enak. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3 per alfa tambah 3 per beta. Dan alfa kali beta adalah... Oke, kita buat sederhana dulu ya. Kita cari buat sederhana dulu. Berarti P-nya itu adalah 3 per alfa tambah 3 per beta. Kita keluarkan 3. Jadinya 1 per alfa tambah 1 per beta. Tinggal kita samakan penyebutnya. 3 kali alfa tambah beta dibagi alfa beta. Nah, seperti ini. Nah, langkah yang wajib kita cari. Tadi kan adik-adik tinggal diawang-awang aja ya. 3 kali alfa tambah betanya berapa ini? Negatif 6. Dibagi alfa kali betanya negatif 12. Jadinya 3 per 2. Buat adik-adik yang belum pro silahkan ditulis ya sambil belajar. Jadi di sini saya meningkatkan kecepatan dari kakak. Terus kita mau cari P tambah Q sekarang. P tambah Q. P-nya itu adalah 3 per 2 dikali Q. Q-nya itu alfa kali beta. Ya, tadi kan Q-nya itu kan alfa kali beta. Alfa kali betanya itu negatif 12. Berarti negatif 12 di sini kita kalikan. Sama dengan berapa ini? Oh, kok dikali sih? Ditambah. Astagfirullahaladzim. Ditambah berarti dikurangi 12 gini ya. 3 per 2 dikurangi 12 yaitu negatif 21 per 2. Oke. Terus kita cari lagi P kali Q. P-nya itu 3. Jelek sih. P-nya itu 3 per 2. Q-nya itu negatif 12. Jadi ketemunya itu negatif 18. Seperti ini ya, negatif 18. Maka PK barunya X kuadrat dikurangi P tambah Q X ditambah P kali Q sama dengan 0. Jadi X kuadrat min PQ. Min P plus Q berarti plus 21 per 2 X min 18 sama dengan 0. Kita kali silang, kita kalikan semuanya, kita kalikan dengan 2. Biar tidak ada penyebut 2. 2X kuadrat ditambah 21X dikurangi 36 sama dengan 0. Oke, jawabannya adalah D. Kak, apakah bisa Kak kita menggunakan cara kepepet? Kalau optionnya itu persamaan seperti ini, kemungkinan besar bisa ya. Kita cek yuk. Kita menggunakan cara kepepet. Cara kepepet bagaimana? Di sini ada 2x kuadrat sama x kuadrat. Banyak mana? Oh, banyak 2x kuadrat. Jelas di sini B sama C salah. Ya, B sama C salah. Soalnya apa? Banyak yang 2x kuadrat. Ini juga sama, ini banyak, ini 2x tuh. Ya. Terus kita cek lagi yuk yang paling belakang. Atau sini, ini yang tengah, yang tengah. Yang B ya. 9 dengan 21. Banyak mana? Oh, banyak 21 ternyata. Banyak 21 ini. Berarti ini salah. 9 salah berarti. Nah, optionnya berarti tinggal yang D sama E. Kita cek lagi yang belakang yuk. Belakang. Antara 18 dengan 36. Banyak mana yang keluar? Oh, banyak yang 36. Banyak yang 36. Berarti jawabannya D. Ini 18 salah. Loh, ketemu lagi. Ya. Jadi kita cari nanti yang paling banyak keluar. Yang paling banyak muncul. Nah, gitu aja. Yang paling banyak muncul ya, itu kalau kita menggunakan cara kepepet. Tapi jangan selalu digunakan ya. Oh, kemungkinan salahnya juga ada. Yuk, next, nomor 6. Nomor 6 di situ grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah px ditambah 3
menyinggung garis Y sama dengan 6X dikurangi 1. Nilai P yang memenuhi adalah, di sini ada kata kuncinya yaitu menyinggung. Ini kata kunci ya, menyinggung ya. Syarat dari menyinggung itu apa? D sama dengan 0. Nah, yuk kita samakan yuk. Berarti di sini Fx sama dengan Y. Fx-nya itu X kuadrat ditambah Px tambah 3 sama dengan Y-nya itu 6X kurangi 1. Pindah ruas. X kuadrat ditambah P kurangi 6X. Di sini langsung saya gabungkan. Ditambah dengan 4 sama dengan 0. Nah, seperti itu ya. Tinggal kita masuk ke sini. D sama dengan 0. D sama dengan 0 itu berarti B kuadrat min 4AC sama dengan 0. B-nya itu P plus 6. P min 6. Dikuadratkan. Dikurangi 4 kali A. A-nya 1. Kali C-nya itu 4 sama dengan 0. Nah, kalau ada bentuk seperti ini hati-hati ya. Jangan dijabarkan. Biasanya itu dijabarkan biasanya. Wah, nanti pusing nanti. Min 4, min 16 ya, pindah ruas jadinya 16. Nah, akar dari 16 nanti. Berarti 4 kan. P min 6 sama dengan negatif 4. Atau P min 6 sama dengan 4. Tinggal pindah ruas. P sama dengan 2. Atau P sama dengan 10. Kita tinggal cari pada optionnya. Yang cocok adalah 10 ya. Yang ada di option. Jawabannya A. Kalau sudah kuadrat sempurna seperti ini, nggak usah dijabarkan. Biasanya adik-adik itu menjabarkan, ya. Kalau angkanya kecil nggak masalah, kalau angkanya besar. Oke, next nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini nggak penting ini. Ini salah ini ya. Persamaan fungsi pada kurva di atas adalah, oke, di sini kita mau cari kuncinya aja. Ini kuncinya, adik-adik. Ya, yang memotong sumbu Y itu merupakan kunci. Itu sudah pasti C. Ya, sudah pasti C. Tinggal kita lihat C-nya. Ini 4. C sama dengan 4. Kita lihat. Oh, ini C-nya 6. Salah. Oh, ini C-nya 5. Salah. Oh, ini C-nya 4 kemungkinan. D, ini C-nya 4 kemungkinan. E, ini C-nya 5. Salah. Jadi kemungkinan itu C sama D. Ini yang mungkin. Sekarang kita cek satu persatu ya. Kita cek satu persatu yuk. Negatif X min 1 pangkat 2 ditambah 4. Nah, kita cek titiknya ini 1,5. Jadi 1,5 kita masukkan saja ke dalam persamaan. Berarti X-nya 1, Y-nya nanti hasilnya harus 5. Ya. Saat X-nya 1, nanti hasilnya harus 5. Ya. Oke, negatif 1 kurangi 1 dikuadratkan tambah 4. Berarti 0 tambah 4 sama dengan 4. Apakah cocok dengan hasilnya ini 5? Tidak cocok. Berarti ini salah. Jawabannya adalah D. Gampang kan? Jadi itu triknya mengerjakan soal seperti ini. Gampang kan? Ingat kuncinya itu ada di titik potong sumbu Y. Kalau negatif ya berarti negatif gitu aja. Yuk next. Nomor berikutnya. Nomor 8. Persamaan garis yang menyinggung lingkaran itu di titik yang berabsis 8. Oke, berabsis. Kita coba cek. Kita mau menggunakan cara kepepet aja dulu ya. Wes, cara kepepet aja yuk. 4X dengan 3X. Banyak mana? Oh, banyak 4X. Berarti ini salah. Gitu ya. Ini 3Y sama 4Y. Oke, banyak 3Y ya. Oke, terus kemungkinan kan ini. Nah, 47 dengan 22 banyak mana? Banyak 47, jelas ini 22 salah. Negatif dengan positif banyak mana? Oh, banyak yang negatif. Berarti jawabannya A. Ini positif salah. Gitu ya. Gampang ya? Oke, kita cek menggunakan cara biasa dulu. Oke, ini tidak saya hilangkan ya. Jika masih bingung cara kepepet, bisa diputar lagi, mundurin sedikit, tidak apa-apa. Kita punya absis, berarti X sama dengan 8. Kita substitusikan ke persamaan. Nanti akan ketemu nilai Y. Soalnya nanti mencari garis singgung itu kita butuh Y. Kita butuh Y ya. Sekarang kita substitusikan. 8 dikurangi 4 dikuadratkan. Ditambah Y tambah 2 dikuadratkan sama dengan 25. Oke, ini 4 kuadrat berarti 16.
16 ditambah, ingat ini jangan dijabarkan. Y tambah 2 dikuadratkan sama dengan 25, pindah ruas. Y tambah 2 dikuadratkan sama dengan 9 adik-adik. Ya, ingat tadi caranya bagaimana? Y tambah 2 sama dengan negatif 3. Atau Y tambah 2 sama dengan 3. Ingat yang satu positif, yang satu negatif ya. Y-nya negatif 5. Ini Y-nya sama dengan 1. Berarti titiknya itu 8, negatif 5. Dan di sini 8,1. Oke, tinggal kita substitusikan ke PGS. PGS-nya juga bagi adil ya nanti ya. PGS-nya bagi adil ya. Kita bagi adil aja yuk. X min 4 dikuadratkan artinya X min 4 dikalikan dengan X min 4. Ditambah dengan Y plus 2 dikuadratkan artinya Y plus 2 dikalikan Y plus 2 sama dengan 25. Nah, ini X1, ini Y1. Tinggal kita substitusikan aja titiknya ini. Ya, saya pakai 8 sama negatif 5 terlebih dahulu. 8 berarti 8 min 4. Ya, dikalikan dengan X min 4. Langsung aja lah. Langsung aja. Berarti 8 kurangi 4, 4 ya. Kali X min 4. Ditambah dengan negatif 5 tambah 1, negatif 5 tambah 2, negatif 3 kali Y plus 2 sama dengan 25. Tinggal kita buka 4X dikurangi 16, dikurangi 3Y kurangi 6, kurangi 25 sama dengan 0. 4X dikurangi 3Y min 47 sama dengan 0. Oke, loh cocok kan? Loh, terbukti ya cara kepepet dari Pingli ya. Oke, next. Nomor 9, sorry. Nomor 9. Diketahui alfa dan beta adalah akar-akar persamaan dari X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya X kuadrat, alfa kuadrat dan beta kuadrat. Oke, di sini ada alfa kuadrat dan beta kuadrat. Kita bisa menggunakan cara kepepet ini. Kuncinya ada di mana? Ada di C. Ini kunci. Nah, langsung kuadratkan ya. Kuadratkan. Langsung aja kuadratkan. Nggak usah pikir panjang. Berarti 3 kuadrat sama dengan 9. Ini adalah C. C-nya 9. C-nya dia berubah jadi angka 9. Yang 9 mana? Oke, kalau tidak A ya B. Jelas ini salah. Kalau tidak A ya B. Sekarang kita cek yang berbeda. Antara 10 dengan 4. Antara positif 10 dengan negatif 10. Banyak mana yang negatifnya? Tandanya itu banyak yang negatif. Nah, ini negatif 10, ini juga negatif 10. Sedangkan positif 10-nya cuma 1. Berarti kan banyak yang negatif kan? Jelas jawabannya di sini adalah B. Oke, kita cek yuk, kita cek. Langkah yang pertama, alfa kuadrat ditambah beta kuadrat. Berarti alfa plus beta dikuadratkan dikurangi 2 alfa beta. Nah, alfa plus betanya itu adalah 4. Berarti 4 kuadrat dikurangi 2 kali 3. 16 dikurangi 6 sama dengan 10. Oke, next. Sekarang alfa kuadrat kali beta kuadrat itu akan menjadi alfa kali beta dikuadratkan. Berarti 3 kuadrat sama dengan 9. Oke, kita masuk PK baru. PK baru itu X kuadrat min penjumlahannya yaitu min 10X ditambah dengan perkaliannya yaitu 9 sama dengan 0. Lah, cocok lagi. Ya. Tolong dipelajari cara dari Pingli ya. Oke. Nah, oh iya saya lupa sekali ya Allah. Buat adik-adik yang pengen traktir Pingli, traktir kopi Pingli bisa lihat di kolom deskripsi ya, siapa tahu ada yang pengen traktir kok. Yuk next nomor 10 yuk. Nomor 10 ini yang paling hot menurut saya. Diketahui alfa dan beta ya, alfa dan beta adalah akar-akar dari persamaan 2px kuadrat dikurangi 4px ditambah 5p sama dengan 3x kuadrat dikurangi tambah x kurangi 8. Jika alfa kali beta sama dengan 2 kali alfa tambah beta, maka alfa tambah beta adalah, di sini harus kita sederhanakan dulu.
Ya, kumpulkan dulu. Oke, di sini harus kita kumpulkan dulu, berarti 2px kuadrat dikurangi 3x kuadrat dikurangi 4px dikurangi x ditambah 5p ditambah 8 sama dengan 0. Nah, jadi kita kumpulkan dulu yang sevariabel. Ya, kita keluarkan dengan sifat distributif, berarti 2p dikurangi 3x kuadrat dikurangi dengan 4p plus 1x ditambah 5p tambah 8 sama dengan 0. Nah, di sini ini adalah nilai A, ini B, dan ini adalah C. Seperti itu ya. Oke, masuk sekarang yuk. Kita menggunakan yang diketahui yaitu alfa kali beta itu C, alfa tambah beta itu B. Saya langsungkan aja. Berarti alfa kali beta itu C per A sama dengan 2 kali negatif B per A. Nah, karena A-nya sama, ya, kita coret aja A-nya. Nah, berarti yang tersisa adalah C sama dengan negatif 2B. Tinggal kita masukkan aja. C-nya itu 5P tambah 8. B-nya itu negatif 4P tambah 1. Berarti negatif kali negatif positif ya. 2 kali 4P tambah 1. Tinggal kita buka, 5P tambah 8 sama dengan 8P tambah 2. Pindah ruas ya, 3P sama dengan 6. Maka P-nya sama dengan 2. Oke, ketemu P-nya 2, tinggal kita substitusikan saja ke sini. P-nya 2 berarti 4 tambah 4 kurangi 3 berarti 1 ya. 1x kuadrat dikurangi dengan 4 kali 2, 8, 8 tambah 1, 9x tambah, ini nggak penting ini. Soalnya yang ditanyakan hanya alfa tambah beta. Alfa tambah beta itu negatif B per A. B-nya itu negatif 9, berarti 9 per 1 sama dengan 9. Oke, jawabannya D adik-adik. Oh, hot kan? Kalau optionnya berupa angka itu kita nggak bisa pakai cara kepepet ya. Cara kepepet itu hanya untuk option persamaan aja. Oke, seperti itu ya. Nah, demikianlah pembahasan soal tes akademik dari Pingli ya untuk Bintara Polri bagian pertama. Ini soal terbaru. Walah, bisa adik-adik pelajari ya. Jika adik-adik menginginkan buku dari Pingli ya, buku persiapan UTBK, persiapan sekolah kedinasan, SETI, SETAN, IPDN, STTD dan sekitarnya, bisa sama CPNS, bisa cek langsung di kolom deskripsi. Oke, ketemu lagi di video bagian kedua ya. Tetap ikuti terus video dari Pingli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.